Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Iksanuddin. Di sini saya sebagai perwakilan anggota kelompok ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul membuat aplikasi menghitung nilai mahasiswa. Di sini kelompok saya beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Fauzan Iksanuddin dengan NIM L200-200-160. Yang kedua adalah Muhammad Imaduddin Mustafa dengan NIM L200-200-165 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diah Priyawati. Langsung saja, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai konsep program yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma yang digunakan dalam membuat aplikasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aplikasi tanpa GUI, yang kedua adalah aplikasi dengan GUI. Untuk aplikasi tanpa GUI dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama adalah input nama dan juga NIM. Yang kedua input ABC yaitu nilai tugas, UTS dan juga UAS. Yang ketiga adalah rumus rata-rata dibagi 3. Untuk algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama memasukkan nama dan juga NIM. Yang kedua memasukkan nilai tugas, UTS dan juga UAS. Yang ketiga menghitung nilai rata-rata. Yang keempat menetapkan nilai huruf atau grade. Yang kelima menentukan kelulusan. Untuk diagram alur yang digunakan untuk membuat program aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai. Setelah itu diminta untuk menginputkan string berupa nama dan juga NIM, int berupa nilai integer berupa nilai tugas, UTS dan juga UAS. Setelah itu nilai UTS dan juga UAS akan dibagi menjadi 3 menghasilkan output rata-rata. Untuk input rata-rata dibagi menjadi 5 bagian dengan grade berbeda-beda. Yang pertama adalah nilai rata-rata di atas 90 akan mendapatkan grade A. Untuk rata-rata 80 sampai 89 akan mendapatkan grade B. Yang ketiga untuk rata-rata 70 sampai 79 akan mendapatkan grade berupa C. Untuk rata-rata 40 sampai 69 akan mendapatkan grade berupa D. Dan untuk rata-rata di bawah 39 akan mendapatkan output grade yaitu bernilai E. Untuk A, B, dan C dinyatakan dengan keterangan lulus dan akan diinputkan kembali nama, NIM, nilai tugas, UTS dan juga UAS dengan keterangan kelulusan dan juga grade. Untuk selain grade A, B, dan C yaitu grade D dan E dinyatakan dengan output keterangan tidak lulus. Seperti itu. Setelah itu program akan bertanya apakah ingin mengulangi untuk menghitung. Apabila ingin mengulangi tinggal mengetikkan huruf Y yang berarti ya, dan juga apabila tidak ingin mengulangi cukup menginputkan berupa N yang berarti tidak. Seperti itu. Untuk aplikasi dengan GUI analisisnya hampir sama mungkin. Untuk algoritmanya pun hampir sama, memang sedikit berbeda. Untuk analisis aplikasi dengan GUI yang pertama input nama, NIM dan juga semester. Yang kedua input ABC nilai tugas, UTS dan juga UAS. Yang ketiga rumus rata-rata dibagi 3. Untuk algoritmanya yang pertama masukkan NIM, nama dan juga semester. Yang kedua memasukkan nilai tugas, UTS dan juga UAS. Yang ketiga menekan tombol tambah. Yang keempat data masuk ke tabel. Langsung saja di sini saya akan mendemokan bagaimana aplikasi itu berjalan. Ini adalah source code untuk aplikasi tanpa GUI.
Selanjutnya ada kelas mahasiswa dan juga kelas hitung nilai. Di sini saya langsung akan melakukan run. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama mahasiswa. Setelah itu diminta untuk memasukkan NIM. Setelah itu diminta untuk memasukkan nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, untuk hasilnya di sini akan menampilkan kembali informasi mengenai nama dan NIM, perhitungan nilai rata-rata, grade, dan juga keterangan lulus atau tidaknya. Lalu program akan bertanya apakah ingin mengulang perhitungan atau tidak. Apabila ingin mengulang, silakan untuk menginputkan AY. Apabila tidak, silakan untuk menginputkan N. Di sini saya memilih untuk tidak melanjutkan. Seperti itu. Itu adalah untuk program tanpa GUI. Di sini saya langsung akan mendemokan, yaitu untuk aplikasi dengan GUI. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini perbedaan dari aplikasi tanpa GUI dan juga dengan GUI terletak pada inputan semester dan juga mata kuliah. Di sini diminta untuk menginputkan nama. Selanjutnya adalah menginputkan mata kuliah, nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Sudah, lalu menekan tombol tambah, maka informasi akan ditampilkan pada kotak berwarna putih di bawah. Dan juga akan ada informasi tambahan, yaitu data berhasil disimpan. Seperti itu. Lalu untuk menginputkan mata kuliah dan juga nilai lain, caranya sama saja. Seperti ini akan menghasilkan nilai rata-rata dan juga grade dan juga keterangan, dan juga informasi kembali bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk nilai yang tidak lulus. Nah, seperti ini. Apabila kita ingin menghapus semua data, maka tinggal mengklik tombol hapus yang ada di samping. Dan akan ada notifikasi yang berisi pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus semua data? Apabila ya, maka akan mungkin itu saja sedikit pendemoan untuk menjalankan aplikasi
program yang kami buat, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akses modifier dan juga variabel. Untuk akses modifier dan juga variabel pada program ini dibagi juga menjadi dua, yaitu aplikasi tanpa GUI dan juga dengan GUI. Untuk yang pertama adalah kelas mahasiswa. Di sini kami menggunakan akses modifier privat dengan tipe data string dan juga nama variabel berupa nama. Yang kedua adalah kami menggunakan kembali akses modifier privat dengan tipe data string dengan nama variabel yaitu name. Selanjutnya untuk kelas nilai, sama saja di sini kami menggunakan akses modifier privat dengan tipe data double dengan nama variabel berupa tugas. Selanjutnya, baris kedua menggunakan akses modifier privat, tipe data double dan juga nama variabel UTS. Yang ketiga, akses modifier privat, tipe data double dan juga nama variabel UAS. Yang terakhir adalah menggunakan akses modifier privat dengan tipe data char dan juga nama variabel berupa grade. Selanjutnya adalah untuk kelas hitung nilai. Di sini kelompok kami menggunakan akses modifier global dengan tipe data boolean dengan nama variabel ulang. Yang kedua yaitu menggunakan akses modifier global tipe data string dan juga nama variabel yaitu pilihan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan akses modifier tipe data dan juga variabel untuk aplikasi dengan GUI. Nah, di sini kami menggunakan sepenuhnya akses modifier global dengan tipe data berupa int, integer, string, double, dan juga char. Yang pertama adalah int opsi, yang kedua int dengan nama variabel i, selanjutnya akses modifier ketiga dengan tipe data string dengan nama variabel nama, ini berupa string, nama, NIM, dan juga semester. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu akses modifier selanjutnya masih menggunakan global dengan tipe data double dan juga nama variabel rata. Yang selanjutnya adalah masih menggunakan akses modifier global dengan tipe data char dengan nama variabel grade. Yang terakhir adalah masih menggunakan akses modifier global dengan tipe data string dan juga nama variabel keterangan. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan masuk ke bab 3, yaitu mengenai hasil dan juga pembahasan. Yang pertama adalah hasil. Berikut ini adalah hasil penerapan konsep dari bab 2.
seperti yang saya demokan tadi. Yang pertama adalah aplikasi tanpa GUI. Di sini diminta untuk memasukkan nama, NIM, nilai tugas UTS dan juga UAS. Selanjutnya, inputan akan diproses menghasilkan informasi kembali, yaitu berupa nama, NIM, rata-rata, grade, dan juga keterangan. Apabila ingin mengulang program, ketikkan Y. Apabila ingin berhenti, yaitu ketikkan N. Apabila ada program yang tidak dikenali, inputan yang tidak dikenali, yaitu selain Y dan juga N, maka akan muncul informasi berupa perintah tidak dikenali dan akan ditanyai untuk Y atau N, seperti itu. Selanjutnya adalah aplikasi dengan GUI. Sama seperti yang saya demokan tadi, diminta untuk memasukkan nama, NIM, semester, mata kuliah, nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Selanjutnya akan diproses dan menghasilkan output di kotak putih bawah yang berisi informasi mengenai mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, UAS, dan juga diproses menjadi rata-rata, ditentukan grade dan juga keterangan lulus atau tidaknya. Apabila sudah selesai menggunakan program, apabila ingin menghapus data, klik shortcut hapus dan akan ada pilihan menanyakan Anda yakin ingin menghapus semua data, pilih yes jika ya, pilih no jika ingin mengulang. Ya, maka akan ada informasi bahwa data berhasil dikosongkan. Seperti itu. Selanjutnya saya langsung masuk ke pembahasan. Berikut ini adalah pembahasan dari kode yang dibuat untuk aplikasi menghitung nilai mahasiswa. Yang pertama adalah aplikasi tanpa GUI dengan kelas mahasiswa.java. Berikut adalah kode programnya sesuai gambar. Masuk ke package. Package adalah teknik untuk mengelompokkan dan mengorganisasi kelas-kelas dan interface menjadi suatu unit tunggal dalam library. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari user. Untuk menggunakan perintahnya, perlu mengimportkan ke dalam kelas menggunakan perintah import java util scanner. Selanjutnya adalah publik kelas mahasiswa. Pada kelas mahasiswa, variabel nama NIM menggunakan tipe data string dan menerapkan akses modifier privat. Privat modifier adalah modifier yang hanya dapat diakses oleh member kelas tersebut. Selanjutnya masuk ke gambar 2.4, yaitu enkapsulasi pada kelas mahasiswa. Karena variabel dari mahasiswa menggunakan akses modifier privat yang tidak dapat diakses oleh kelas lain, maka perlu dilakukan enkapsulasi untuk memanipulasi data menggunakan metode setter dan getter. Untuk memasukkan nilai pada metode setter di kelas mahasiswa menggunakan tambahan sintak dari kelas scanner, yaitu neckline, yang berfungsi untuk membaca baris teks atau string yang diakhiri dengan penekanan pada tombol enter untuk memasukkan nilai. Public void keterangan. Pada gambar 2.5, polymorphism pada kelas mahasiswa. Overriding digunakan pada metode keterangan yang memiliki hubungan dengan metode dengan nama yang sama di kelas lain yang satu package dengan kelas mahasiswa. Selanjutnya adalah kelas nilai.java. Untuk source code-nya seperti yang tampil pada layar. Kode pada kelas nilai sebagian besar mirip dengan kelas mahasiswa, mulai dari package, akses modifier, enkapsulasi, hingga polymorphism. Kelas nilai merupakan turunan dari kelas mahasiswa, sehingga kelas nilai ini dapat mengakses metode dan nilai dari superkelasnya. Masuk ke gambar 2.7, package pada kelas nilai. Kelas scanner berfungsi untuk mengambil nilai masukan dari user yang nantinya akan disimpan variabel.
Selanjutnya gambar 3.2.8 inherits dan variabel dari kelas nilai. Kode extends menandakan kalau kelas nilai adalah turunan dari mahasiswa. Tipe data double digunakan untuk mengambil nilai berbentuk pecahan dan tipe data char digunakan untuk mengambil nilai berbentuk satu karakter. Selanjutnya masuk ke gambar 3.2.9 yaitu enkapsulasi. Metode setter dan getter seperti yang terdapat pada kelas mahasiswa. Dalam kelas nilai metode ini berfungsi untuk memasukkan dan mengambil nilai tugas UTS dan juga UAS. Metode get nilai rata-rata berfungsi untuk mengembalikan nilai dari operasi penjumlahan nilai tugas UTS dan juga UAS yang kemudian akan dibagi 3. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke gambar 3.2.10 metode getGrade pada kelas nilai. Metode getGrade berfungsi untuk mengambil nilai pada metode nilai rata-rata. Kemudian jika rata-rata lebih dari 90, maka akan mendapatkan nilai karakter A pada variabel char. Nilai lebih dari atau sama dengan 80 dan kurang dari atau sama dengan 89, maka akan menghasilkan nilai karakter B. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 70 dan kurang dari atau sama dengan 79, maka akan menghasilkan nilai karakter C. Dan nilai lebih dari sama dengan 40 dan kurang dari sama dengan 69, maka akan menghasilkan nilai karakter D. Dan juga jika nilai kurang dari 39, maka akan menghasilkan karakter E. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu gambar 3.2.11, yaitu polymorphism pada kelas nilai. Metode keterangan merupakan overriding dari metode yang sama pada kelas mahasiswa. Metode ini berfungsi untuk menambahkan keterangan lulus atau tidak lulus pada metode overriding yang ada pada kelas mahasiswa. Cara kerja metode ini yaitu dengan nilai dari metode getGrade adalah A, B, C, maka akan mencetak kalimat lulus. Dan jika nilai dari metode getGrade adalah D dan E, maka akan mencetak kalimat tidak lulus. Selanjutnya adalah untuk kelas hitung nilai Java. Untuk kodenya adalah seperti yang tampil pada layar. Untuk penjelasannya, masuk ke gambar 3.2.13 package import class pada kelas hitung nilai. Kelas scanner digunakan untuk mengambil nilai masukan dari user untuk disimpan ke variabel. Masuk ke kode selanjutnya, yaitu gambar 3.2.14 objek dari kelas hitung nilai. Kode string args dibutuhkan untuk membuat program berbasis teks yang memiliki argumen. Selanjutnya adalah gambar 3.2.15 untuk mencetak nilai pada kelas hitung nilai. Variabel ulang akan digunakan untuk membuat perulangan dengan nilai true. Kode sistem out print berfungsi untuk mencetak adanya penambahan baris baru. Masuk ke gambar selanjutnya yaitu 3.2.16 kode perulangan pada kelas hitung nilai. Kode di atas berfungsi untuk melakukan perulangan dengan kondisi jika pilihan yang dimasukkan bernilai dengan karakter Y, maka akan mengulang kembali aplikasi. Jika pilihan yang dimasukkan bernilai sama dengan karakter N, maka akan mencetak kalimat program telah berhenti. Jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan mencetak kalimat perintah tidak sesuai dan akan mengulangi aplikasi. Selanjutnya adalah aplikasi dengan GUI, kelas hitung nilai. Kodenya adalah sebagai berikut. Berikut ini kode untuk tombol tambah, dan juga yang bawah ini adalah source code untuk hapus. Pada aplikasi menghitung nilai mahasiswa dengan menggunakan GUI, kode dituliskan hanya pada tombol tambah dan hapus. Karena
Kode sisanya sudah disediakan oleh GFrame melalui desain yang sudah dibuat. Gambar 32.19 Package dan import kelas pada kelas hitung nilai. Array list berfungsi untuk menampilkan daftar atau nilai. List berfungsi untuk membolehkan adanya nilai yang sama dalam indeks yang berbeda. JOptionPen berfungsi untuk menampilkan pesan dialog. Default tabel model berfungsi untuk permodelan data tabel seperti menambah baris atau kolom. Selanjutnya adalah konstruktor kelas hitung nilai. Kode super berfungsi untuk menambahkan judul yang terdapat pada titel bar aplikasi. Untuk gambar selanjutnya, variabel pada kelas nilai. Kode teks berfungsi untuk mengambil nilai dari nilai yang dimasukkan melalui text file. Kode set teks berfungsi untuk menampilkan nilai variabel yang berupa teks. Masuk gambar selanjutnya yaitu teks, tabel, list, dan konversi tipe data pada kelas hitung nilai. Kode perset double berfungsi untuk melakukan parsing atau mengkonversi nilai dengan tipe data string menjadi dengan tipe data double. Gambar 32.23 objek, tabel, list, dan konversi tipe data pada kelas hitung nilai. Kode di atas berfungsi jika nilai rata-rata yang dihasilkan lebih dari 90, maka akan menambahkan nilai karakter A pada variabel grade. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 89, maka akan menambahkan nilai karakter B pada variabel grade. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari sama dengan 79, maka akan menambahkan karakter nilai C. Jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 40 dan kurang dari sama dengan 69, maka akan menambahkan nilai karakter D. Nilai kurang dari 39, maka akan memunculkan karakter E. Masuk ke gambar 32.24 pemberian nilai keterangan pada kelas hitung nilai. Kode di atas berfungsi nilai dari variabel grade adalah A, B, dan C, maka akan menambahkan nilai lulus pada variabel keterangan. Dan jika nilai variabel grade adalah C dan D, maka akan menambahkan nilai tidak lulus pada variabel keterangan. Masuk ke gambar selanjutnya, kode untuk input data ke dalam tabel. Kode list.add berfungsi untuk memasukkan data yang diinputkan ke dalam tabel. Untuk kode set text di atas berfungsi untuk mengosongkan nilai yang berada dalam text file. Masuk ke gambar selanjutnya, untuk kode untuk menampilkan pesan informasi, yaitu kode JOptionPen .show message dialog berfungsi untuk menampilkan jendela pesan baru berdialog. Data berhasil disimpan dengan judul informasi. JOptionPen information message berfungsi untuk menampilkan jendela dengan pesan informasi. Pada gambar selanjutnya, kode untuk menampilkan opsi dan pesan bahaya. Setelah tombol hapus ditekan, maka akan muncul jendela baru yang berupa pilihan yes atau no dengan dialog bertanya apakah Anda yakin ingin menghapus semua data. JOptionPen warning message berfungsi untuk menampilkan dialog dengan pesan peringatan. Untuk gambar selanjutnya yaitu kode untuk menghapus data pada tabel. Kode di atas berfungsi untuk mengosongkan data yang ada pada tabel, di mana dalam tabel dihitung dengan fungsi getRowCount. Jika hasil hitung lebih besar, maka akan dilakukan perintah penghapusan jumlah data dengan fungsi removeRow. Untuk gambar selanjutnya yaitu gambar 2.30 untuk menghapus tag file dan label. Kode di atas berfungsi untuk menghapus nilai yang berada di dalam text file, antara lain NIM, nama, semester, mata kuliah, nilai tugas, UTS, dan juga UAS, dan juga menghapus nilai yang berada pada output nama, NIM, dan juga semester. Kode selanjutnya yaitu kode untuk menampilkan pesan informasi. Kode JOptionPen .show message dialog berfungsi untuk menampilkan jendela pesan baru berdialog
data berhasil dikosongkan dengan judul informasi. Option pen, information message berfungsi untuk menampilkan jendela dengan pesan informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bab selanjutnya adalah sebagai penutup dan juga kesimpulan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.